Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. 20 tahun tak pernah tinggalkan sholat tahajud, tapi tidak bisa masuk surga. Ternyata ini penyebabnya. Al-Kisah, ada seorang ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang sangat rajin melakukan sholat tahajud. Hampir 20 tahun, ia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Suatu ketika, saat dia hendak mengambil air wudhu, Abu terkejut melihat ada makhluk hidup yang sedang duduk di perkarangannya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Tersenyum, makhluk itu berkata, "Saya adalah malaikat utusan Tuhan." Abu bin Hashim kaget, tapi bangga dengan kedatangan malaikat mulia. Dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Saya diberitahu untuk menemukan pelayan Tuhan." Melihat malaikat memegang buku tebal, Abu bertanya, "Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa?" Jawab malaikat, "Ini adalah koleksi nama-nama kekasih Tuhan." Mendengar jawaban para malaikat, Abu bin Hashim berharap ada namanya di sana. Lalu ia bertanya, "Oh malaikat, apakah namaku ada di sana?" Abu percaya bahwa namanya ada di buku, mengingat ibadah sholat selalu ia lakukan. Selalu melakukan sholat tahajud setiap malam. Sholat dan sholat untuk Allah SWT pada sepertiga malam. "Baiklah, saya akan buka," kata malaikat sambil membuka buku yang besar. Dan rupanya malaikat tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Dia tidak percaya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencarinya lagi. "Itu benar, namamu tidak ada di buku ini," kata sang malaikat. Abu bin Hashim bergetar dan jatuh di depan malaikat. Dia menangis begitu banyak. "Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam, di tahajud dan bermunajat. Tapi nama saya tidak ada dalam kelompok pecinta Tuhan," keluh dia. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu Hashim, saya tidak tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur, minum wudhu dan air dingin saat ada yang tertidur di tempat tidur malam. Tapi tangan saya dilarang bahwa Allah menuliskan nama Anda." "Apa penyebabnya?" tanya Abu Hashim. "Anda bersedia pergi ke Allah, tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Di sebelah kanan perut Anda ada orang sakit atau lapar. Jangankan melihat dan memberi makan. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kekasih Tuhan jika kamu sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah?" kata sang malaikat. Abu bin Hashim disambar petir di siang hari. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah, hablum minallah, tapi juga sesama manusia, hablum minannas, dan alam. Ada juga kisah wanita rajin sholat dan puasa setiap hari, tapi masuk neraka karena tetangganya. Hidup damai dengan tetangga adalah impian semua orang, khususnya para wanita yang lebih sering berada di rumah. Selain kehidupan yang tenang dan damai di dunia, berhubungan baik dengan tetangga juga membuat kita bisa beribadah dengan tenang untuk bekal di akhirat nantinya. Mungkin sebagian orang, khususnya para wanita, banyak yang tidak menyadari bahwa hubungan yang buruk dengan tetangga dapat membuat ibadah seseorang menjadi sia-sia dan bahkan menempatkan seseorang wanita di dalam neraka. Ada seorang wanita yang senantiasa
mendirikan sholat malam dan rajin berpuasa setiap hari. Namun tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Disebabkan karena wanita tersebut melakukan suatu hal yang sering diremehkan oleh banyak kaum muslimin. Para sahabat setelah menyebutkan tentang dua wanita, salah satunya adalah wanita yang banyak melakukan ibadah, namun ia sering menyakiti tetangganya. Yang kedua adalah wanita yang banyak melakukan sholat sunnah, namun ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menyakiti tetangganya tempatnya berada di neraka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, si fulana adalah seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa pada siang hari, rajin beramal serta bersedekah. Namun ia menyakiti tetangganya dengan perkataannya." Maka Rasulullah menjawab, "Tidak ada kebaikan kepada wanita tersebut. Ia termasuk penduduk neraka." Para sahabat bertanya lagi, "Ada seorang fulanah yang lain yang sholatnya hanya sholat wajib dan sedekahnya juga sesekali saja, namun ia tidak pernah menyakiti seorang pun." Maka Rasulullah menjawab, "Ia wanita adalah termasuk penduduk surga." Faedah dari hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Hadis ini juga merupakan peringatan bahwa menyakiti tetangga dapat menghilangkan banyak kebaikan seorang hamba, karena kesalahan-kesalahan dapat menghapus kebaikan sebagaimana kebaikan dapat menghapus kesalahan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maka neraka manakah yang lebih berat? Kelak itulah yang menentukan apakah kelak berada di neraka atau di surga." Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.